Tapi ya insting golnya sih oke lah, insting gol. Ya lah, cukup berhasil lah dia sekarang. Ya. Kita lihat nanti di hari Kamis berhasil nanti ya. Ya. Mudah-mudahan sih enggak. Kosong. Kayak gitu. Kalau menurut gua berarti lainnya iya, satu kaki maju baru itu offset lebih benar atau daripada lu jenong di offside dan buset. Tapi buset satu langkah sih gede, Be. Terus mungkin hitungannya Wenger satu langkah harusnya lu bisa ngubar kali ya. Mainnya juga pasti lebih fisikal. Welcome back to our channel The Jody Grid, kembali bersama gue William, dan kali ini kita kedatangan tamu dari kota Manchester dengan Bapak Ari tentunya. Thank you dari undang lagi. Ya, sama-sama. Nah, comeback dia ke sini. Kita kemarin kita sempat undang dia juga di episode sebelumnya, waktu itu untuk ngebahas MU menjamu Newcastle. Nah, kali ini kebalikannya nih, kita akan menjamu MU di St. James Park nanti midweek ini ya, Kamis jam 3. Nah, gue pengen tahu nih, gimana nih kira-kira peluang MU di kandang Newcastle sekarang? Kalau kemarin kan di Old Trafford kalah nih, 0-0, prediksi lu benar tuh. Nah, sekarang prediksi lu gimana? Kalau lihat kondisi tim saat ini sih, pede-pede aja sih, karena kan lihat dari atmosfer pemain, terus ya situasi di dalam skuadnya, kayaknya tuh suasananya tuh saat ini pemainnya tuh happy gitu. Emang lu ada di sana? Kalau kita ngeliat di lapangan kan, under Amorim sama under Carrick tuh, ya lu kalau ngeliat orang main bola tuh atau ngelakuin sesuatu pekerjaan, kalau happy atau enggak itu kan kelihatan dari ekspresi mukanya. Terus permainan juga lebih cair antar lini, gue lihat. Terus kerjasamanya biarpun masih banyak kekurangan, cuman kontribusi masing-masing di setiap lini, ibaratnya biarpun masih ada minus-minusnya lah, cuman ibaratnya support antar lininya, misalnya kalau ada yang bolong apa gitu-gitu bisa nutupin gitu, bagus sih kalau menurut gua gitu. Jadi gua lihat tren positifnya saat ini sih ya seneng lah, walaupun ya memang masih banyak kekurangan lah, biarpun sejauh ini so far 6 pertandingan belum kalah ya. 6 apa 7 ya? 7 kayaknya kan si Gondrong itu kan kan 5 kan, akhir seri 1 kan, 4 dan abis itu kalau salah nggak dicukur ya. Gue lupa 6-7 ada abis itu 2 kali menang. Ya. 6 berarti bener ya. Yang keempat yang seri malah. Ya, yang keempat seri. Abis itu 2 kali menang sama terakhir kemarin ya. Ya kan? Ibaratnya ya trennya oke lah, biarpun terakhir kemarin tuh baru menang lagi sih, cuman ya Palace. Ya. Tapi banyak gue dengar katanya ada yang tahu ya, ini versi fans Arsenal sih. Gua ada temen di IG lah, dia fans Arsenal gitu kan. Dia ya biasa posting story, yang kayak gini harusnya fall gitu, yang itu loh. Maguire si backnya Crystal Palace kayak tendang kan, mau tendang bola kan, Maguire nyendul. Kakinya nggak kena sebenarnya, tapi Maguire begini kesakitan. Jadi itu kali red card-nya, gue nggak tahu deh. Kayaknya. Kaki pemain Palace. Yang gue lihat kakinya pemain Palace kena palanya Maguire, iya. Nggak kena nih. Sebenarnya nggak kena. Tapi kan kalau visual kena. Visual kena. Kembali apa? Kalau di lapangan kan, ya mereka yang jalanin, mereka yang tahu. Ya cuma mereka aja. Iya, kan kita ngelihatnya visual. Wasit pun juga mungkin kondisinya saat itu nggak terlalu deket kan, jadi mungkin lihat di visual dia tuh kayaknya mungkin kena, karena kan sepatunya ngarah. Kayak Kunha yang kemarin ditarik di kotak penalti juga, beberapa ada yang debat gini loh. Ada yang bilang harusnya volley di luar kotak, karena tarikan pertamanya di luar kotak, harusnya free kick bukan penalti. Cuman kan pas ditarik di luar kotak dia belum jatuh. Ya salah. Kalau gue bilang salahnya Leroy apa Lequick namanya, siapa tuh back
salahnya dia juga si nafsu dan ya pinternya si Kunha sih. Dia trik gaya manuver untuk ngebebasin diri dari backnya, cara dia itu mah inilah trik-triknya sih, trik-trik dia. Cuman pas dia masuk di kotak penalti, ya ditarik lagi sama itu back. Pas jatuhnya udah di dalam kotak penalti, ya wajar. Ya wajar. Kalau gue bilang ya wajar lah penalti. Cuman ya ada lagi yang tepat. Harus dikasih kartu merah, enggak sih? Gitu kan. Ada yang bilang kan harusnya kuning aja cukup. Ya kalau gue bilang ya itu kembali ke hak. Itu mah susah lah ya. Prerogatif wasit lah. Itu sih sebenarnya kayak bukan pertandingan MU doang sih. Itu mah di semua pertandingan terutama Liga Inggris ya kayaknya. Iya, Liga Inggris kayak banyak keputusan yang nggak tahu sebenarnya yang kalau udah pakai VAR juga malah makin ngaco keputusannya. Biarpun pakai VAR, teknologi canggih kayak offside atau onside itu kan kadang-kadang orang juga memperdebatkan pertandingan ini sama pertandingan ini, yang ini harusnya offside, yang ini nggak onside. Lu tahu nggak ada paling konyol tuh? Gue lupa deh Newcastle lawan apa ya? Untungnya menang. Offside Didat tuh. Offside Jenlong, kan goblok ya. Offside Jenlong ada Joe Willock, jadi dia kayak offside diganti Jenlongnya lewat dikit. Ya elah apa coba offside Jenlong udah gila kan? Ya kalau dari VAR itu kan kita nggak tahu ya, tarik garis lurus apa gitu kan, visualnya kan kita juga nggak tahu. Ada loh offside Jenlongnya. Ya ibaratnya kayak gini aja kan udah ribet, apalagi nanti di bulan Juni kan katanya peraturan offside yang idenya si Arsene Wenger itu ya. Iya, idenya Wenger, gue lupa cuma ide itu beda, kalau nggak salah itu beda selangkah loh. Baru dihitung offside ya? Beda selangkah ya, beda satu langkah baru dihitung offside loh. Iya. Sekarang masalahnya pemain penyerang sama pemain bertahan, banyak yang punya speednya cepet, pasti rata-rata kan pemain penyerang dong. Bener nggak? Berarti kan untuk defense-nya kalau diperlakuin peraturan offside kayak gini, pasti untuk back sih lebih PR lagi, dan pasti nanti main bolanya tuh bisa kayaknya mainnya bisa lebih rapet lagi loh. Mungkin nanti jadi nggak cair gitu kan, kalau lu tau lah, nggak ngerti juga gua tuh FIFA tuh main bola banyak aturannya anjrit. Iya, nggak ngerti makin lah. Sini makin ribet. Udah banyak aturannya, belum lagi banyak ya, lu tau lah ya, namanya bola pasti ada aja lah ya kan. Titipan-titipannya ini mana yang mesti menang, mana yang kagak nih kayaknya ya. Mungkinnya ada, tapi nggak tahu juga. Itu kan gosip, dengan gosip kan masih banyak kayak gitu-gitu kan. Cuman ya nggak ada yang tahu. Jadi pertemuan ini nanti kalau nggak salah pertemuan ke 62 ya kali ya? Oh, nggak tahu tuh. Newcastle MU ya. Cuman ya rekor total sih menangnya MU masih menang. MU masih menang dari dulu lah. Coba kalau lu hitung dari 2 pertemuan terakhir di St. James Park itu MU kalah dua-duanya. Pertemuan terakhir tuh 4-1 sama sebelumnya lagi 1-0. Nah, kali ini gimana nih? Ini mentalnya Newcastle gimana nih? Kemarin habis KO lagi ya. Nah, kalau dari gua sebagai Jordi Indonesia, kongres sih udah lolos ke babak selanjutnya ya, champion kita tuh Barca lagi. Aduh, tapi ya sebenarnya ya kalau kita dari gue sih sebagai pendukung Newcastle ya, champion sih gue nggak berharap. Ya gue berharap dia mendapatkan piala lah pastilah, apapun itu kan. Champion lu dapat juara ya, bola memang bundar. Coba kalau kayak hasil juara kayaknya berat lah ya. Kalaupun bisa menang lawan Barca nih, masih ada Madrid lah, masih ada City lah, masih ada PSG dan lain sebagainya, kayak realistis aja lah. Cuman memang performa Newcastle itu anehnya di Champions itu bagus. Lu nonton dia di Champions, terlepas dari hasil golnya ya, hasil menang kalah atau seri, tapi dibanding lu nonton dia di Premier League, beda mainnya. Gue juga bingung, kayak semangatnya tuh beda. Ngotot banget, walaupun lu ketemunya lawan apa kemarin, Karabak menang 5-1. Tapi ya memang Karabak bukan apa-apa sih, cuman beda lah mainnya. Kayaknya ketemu gitu, skemanya ketemu, ngeklopnya ketemu, umpannya bener. Giliran lu ketemu di Premier League, Brentford lah, kemarin Everton lah,
kok begini ya? Kayak nggak nyetel-nyetel ya? Lu yang kemarin ngalahin Karabakh 6-1 apa kabar? Atau yang sering PSG 1-1 apa kabar nih? Kok kagak sih? Mungkin capek kelihatan. Nah, gua satu capek. Nah, kalau semangat mah namanya main mah semangat. Iya. Cuman karena mungkin fisik udah capek. Nah, jeleknya Newcastle menurut gue, Eddie Howe gue sih nggak bilang dia jelek amat sih. Eddie Howe tuh gini ya. Pelatih Inggris, benar-benar literally orang Inggris. Kalau nggak salah yang paling suksesnya dia sepanjang sejarah, win rate paling banyak, dan yang paling terakhir dapat trofi dia. Kalau mau terakhir orang Inggris ya, nggak ada sebelum. Berarti pelatih Inggris ya emang mentoknya kayaknya levelnya ya begini gitu. Murni Inggris ya? Murni Inggris, bukan itu Ferguson Scotland, bukan. Newcastle di domestik masih ada peluang FA atau? FA ada. FA ya? FA. Ketemunya City lagi. City lah itu. Ini kalian ini musim ini temu City baik bener ya, gue juga bingung dah. City sih kalau buat main di piala-piala begitu sih dia turunin squad cadangannya sih masih bisa. Squad cadangannya. Ya memang repotnya kalau lu main di banyak partai sih, kedalaman squad lu kurang sih. Ya resikonya begitu sih, pemain capek. Sebenarnya kalau semangat mah pasti semangat, cuman kalau orang udah capek kan kadang mainnya juga gimana ya, namanya orang capek ya. Makanya itu otak juga mungkin udah Eddie Howe, makanya menurut gua kesalahannya dia itu adalah dia tuh gua nggak ngerti apa yang ada di kepelatihan mereka ya. Kenapa mesti mainin orang yang sama kurang lebih begitu-gitu aja? Ya mungkin nggak ada opsi lain nih. Mungkin nggak pernah coba. Karena nggak tahu kan? Ya kita kan nggak tahu ya. Kita kan penonton ya, penonton. Iya sih. Cuman apa sebusuk itu gitu cadangannya. Di sisi dia tekanannya kan kita nggak tahu nih. Betul. Tekanannya seperti apa? Yang daripada dia coba-coba yang nggak pasti turunin pemain muda, contohnya apa segala macam. Sedangkan tanggung jawab sama tekanan itu ada di dia. Benar. Berarti ya segala keputusan yang dia harus ambil bukan cuma yang terbaik atau buruk, tapi mungkin dari yang terburuk sampai yang mungkin paling buruk mungkin. Nah, yang gua agak-agak mempertanyakan si Eddie Howe ini, dia kan udah menang Karabakh 5-1 tandang. Sekarang lu dapat berikutnya di kandang. Nah, itu masih aja pakai pemain inti. Dia cuma kasih pemain muda satu, namanya gue jadi lupa tuh namanya siapa tuh. Alex Murphy. Boleh itu ya tuh. Oh, jangan lupa sih geprek. Iya, Alex Murphy ya. Jadi back. Gantiin Lewis Hall. Udah, selebihnya inti semua yang dimainin. Ngapain ya? Sama kiper dia pakai Ramsdale. Ya, kiper ya Ramsdale sama Nick Pope ya beti lah gitu kan. Nah, selebihnya lu bawa 2 orang lagi pemain cadangan, pemain muda gitu. Lu turunin kan setidaknya di half time lah, turunin lah. Yang satu nggak dimainin, yang satu turuninnya tuh last minute. Ya. Elah, ya nggak tahu ya, bener gue. Nggak tahu. Ya mungkin ya memang ya safe. Tapi kalau udah menang gede gitu ya nggak tahu ya. Iyalah, harusnya lu mainin lah pemain muda lu. Lu kasih kesempatan dia buat bersinar juga kali. Lu nggak ngapain juga tuh kagak ngapa-ngapain juga kan. Akhirnya lu paksain pemain inti lu, ya di domestik lu rusak sih. Ya, maksud gua, lu kalaupun kalah nih, anggaplah kemarin sama Karabakh gara-gara pemain muda kalah. Ya kali Karabakh bisa menang 6-0 gitu atau 5-0. Ya kalau udah menang. Iya kan? Kalau udah menang gede boleh lah. Lu kalau menang dia kalah Karabakh menang 2-0 nggak apa-apa, demi lu save pemain gitu loh. Sebego-begonya pemain akademi lu yang bisa naik di senior, masa sebego itu main. Iya, makanya. Terus kan lu mungkin takutnya grogi kali ya. Sampai itu tuh ada namanya pemain Newcastle tuh Jacob Ramsey. Nah, Everton main, ngegolin satu sih, sampai muntah tuh. Di pinggir lapangan muntah diganti. Tuh orang apa kecapean tuh gimana ya? Sampai muntah loh ya. Sampai segitunya. Nah, itulah menurut gue salahnya Eddie Howe tuh kayaknya itu. Ya B ya kembali. Ya pastinya dia lebih pintar daripada gue lah ya. Apa benar-benar pemain itu aja gitu ya yang harus dimainin gitu. Apa mungkin dia dari tim pelatihannya emang enggak lah. Ada tim medis segala macam, enggak ada fisiknya pada bagus kok, baru bisa main terus. Iya, tahu juga. Dia kan juga
konsultasi juga visionya segala macam tim medis kan, karena kan yang kasih keputusan itu kan kalau soal kesehatan kan pasti tim medis. Iya, benar tim medis. Takutnya nanti kalau lu paksain begini ada trouble apa jantung lah, apa kan ngeri juga. Oh iya. Ya makanya kan tekanannya makin gila juga di domestik. Kemarin di kandang kalah lagi lawan Everton. Iya. Ini entar ngejamu MU lagi gitu kan. Ya harapan dari fansnya kan juga ya pasti harus ada 3 poin lah. Coba harapan pasti menang lah, mungkin enggak. Ya kalau kita kalau gue sih sebagai fans MU sih berharap bisa melanjutkan tren nggak kalah sih gitu. Pasti. Seri aja kalau kayaknya nih di kita nih sekarang nih. Seri aja kalah. Seri aja kalah nih. Kayaknya kita harus maksudnya kayaknya rasanya udah karena gini loh, gue ngeliat di era Erik ini ya sekarang ya. Sejelek-jeleknya lu main, mentality juaranya itu gue lihat udah lebih ada deh. Mental juaranya udah ada. Biarpun kalau lu ketemu tim-tim Roblox yang mainnya waduh defense ampun-ampunan, mainnya bertahan, main fisik apa segala macem, mental juaranya itu lebih kelihatan, fighting spirit pemainnya udah kelihatan karena mungkin ya pemainnya mainnya ngerasa nyaman juga gitu. Walaupun ya masih ada luck juga lah, kayak kemarin kan Crystal Palace dulu bisa dapat penalti apa gitu-gitu. Ya oke lah, luck lah. Kalau boleh Sesko sih, kalau gue bilang sih itu insting striker sih. Kalau gue bilang insting striker. Jadi jago ya, berarti benar ya. Insting striker gue bilang. Kalau maksud gue berarti yang salah sama Sesko selama ini adalah ya Amorim, karena tidak bisa memanfaatkan posisi terbaik dia. Ya Amorim itu kalau menurut gue pribadi dia mau memaksakan taktikal dia di habitat yang beda gitu loh. Lu Liga Portugal sama Liga Inggris cara main beda, pressure-nya juga beda. Lu dari dulu klub lu apa Benfica ya? Lisbon ya. Sekarang lu di klub MU yang ibaratnya orang yang lihat lu tuh udah jumlahnya nih udah miliaran orang gitu loh ibaratnya. Lucu ya. Terus mungkin juga pressure juga dia. Dan dia ya pede sih boleh-boleh aja sih kalau dia pede sama dia punya kemampuan, dia punya. Cuman ya nggak ada salahnya dong. Maksudnya lu nge-review setiap pertandingan tim lu tiap minggu gitu-gitu. Lu pelajarin dong apa yang salah gitu. Batu sih boleh batu kira-kira juga sih. Atau memang dia udah ngarepin cuma pengen dapat pesangonnya yang gede doang ya nggak tahu juga sih. Gue bilang cuman makin kesini sih terakhir makin aneh gitu. Kalau gue tuh lucunya gini ya sama Amorim dan Sesko ya. Kan sebetulnya Sesko kan Newcastle mau beli kan. Ya. Putar MU kan. Akhirnya Sesko pindah ke MU kan. Iya. Karena maksud gue tuh ya lucunya tuh gitu. Itu kan yang mau Amorim kan, Sesko kan? Nggak tahu juga, Be. Kalau gue nggak tahu ya. Iya juga, karena dia coach ya, dia bukan manajer ya. Dia kan Amorim itu kan head coach bukan manajer. Kita nggak tahu ya. Amorim ini mau Sesko atau dia punya pengen beli striker yang lain kan? Dulu kan gosipnya ada Watkins ya kalau nggak salah ya. Watkins ya Aston Villa. Ada gosip juga. Kita nggak tahu. Dia sukanya apa-apa. Cuma kan karena dia head coach, dia bukan manajer, dia nggak punya kewenangan untuk pembelian pemain itu kan tugasnya si Fevel ya kalau nggak salah ya. Direktur sporting director atau something lah. Di Newcastle juga sama kayak gitu modelnya. Nah, iya gue maksudnya gitu. Gue lucu ya kalau misalnya Amorim yang pengen beli Sesko-nya malah kayak gak ada gunanya bersama Amorim. Giliran dia cabut ternyata kelihatan tuh tajinya tuh. Sesko di bawah kayak. Kalau yang gue lihat ya di 2 gol yang kemarin tuh ya Crystal Palace sama gol dia yang penyimbang waktu lawan Leeds apa ya gue lupa ya. Itu ada beberapa ada kan umpan-umpannya tuh umpan Bruno ya. Gue bilang kayaknya iya. Si Bruno juga sudah menemukan posisi yang pas buat dia. Udah sering mungkin di tempat latihan juga gitu. Kayaknya taktikal kayak gitu sering dilatih gue bilang. Jadi kayaknya mereka kasih bola yang Sesko bisa makan, bola yang Sesko suka, bola-bola first touch yang kayak
yang kayak gitu kayaknya dia Ya, dia suka kayak gitu insting ya MU jago lah sekarang lah. Instingnya dia kan oke lah, Sesko oke lah. Cuman kadang kalau dia lagi megang bola masih suka lost. Dia lupa kalau di Liga Inggris tuh megang bola tuh nggak boleh terlalu lama banget, kalau nggak cepet ke press. Memang dia kalau lagi pegang bola kadang-kadang masih suka cepet kerebut sih gitu. Tapi ya insting golnya sih oke lah, insting gol dia. Ya lah, cukup berhasil lah dia sekarang. Ya. Kita lihat nanti di hari Kamis berhasil nanti ya. Ya. Mudah-mudahan sih enggak. 0-2 lah, mudah-mudahan 0-2. Enggak lah. Jangan 1-0 lah. 0. Cuman gantian lah. Luxio-nya cedera lagi. Tahu nih Martinez sudah sembuh belum? Iya, siapa aja yang cedera? Luxio kemarin cedera. Martinez nggak tahu udah bisa main apa belum. Kalau Luxio cedera ya back kirinya kalau nggak Masraoui Dalot sih. Kayaknya Malaysia itu nggak bakal dipasang gitu Malaysia nggak bakal dipasang. Malaysia kemungkinan dijual sih. Itu dari zaman Ten Hag kayaknya jarang main deh. Malaysia. Dari zaman Amorim lah, jarang main dia kayaknya. Cedera mulu ya? Dia dari Ten Hag dibeli. Dia dari Ten Hag kan dibeli ya? Dia dari cedera ke sini nggak tahu, nggak nemu performnya aja sih. Gitu. Cuman ya minggu ini sih MU kan biasa kan tiap minggu kan cuma main sekali kan, karena kan udah nggak main di mana-mana lagi. Minggu ini ya paling cuma capek di minggu ini kan 2 kali kan. Betul. Kira Newcastle nih. Newcastle kan nih kebanyakan rapat banget nih. Iya. Dari champion kemarin main, ini main lagi nih. Iya. Makanya terus sebelum jeda Piala FA ya. Sebelum minggu depan kan ada jeda Piala FA ya, Piala FA apa? Piala FA kan Newcastle main lawan City. Ya, ya. Mungkin MU udah main tuh, ya kan? Masih FA masih nggak sih? MU udah enggak. MU FA Karabo udah enggak. Karabo udah enggak FA? FA udah enggak. Udah enggak juga? Habis. Fokus ini dong ya. Mengamankan zona champion. Nomor 3 sekarang ya. Mengamankan zona champion. Di atas Aston Villa. Aston Villa rontok lah itu. Aston Villa gua bilang. Aston Villa turun enggak pasti. Nah, Aston Villa mah tiap tahun begitu. Aston Villa jago satu musim doang. Musim apa tuh yang waktu dia masuk champion udah mental ya kelihatan lah tim yang punya mental juara apa enggak kelihatan. Iya, orang bilang Emery jago. Ya jago sih tapi karena udahlah begitu aja kayaknya. Karena mungkin kan juga peringkat lu makin tinggi. Jadi omongan orang apa segala macem. Mentalnya kan jadi main juga mungkin jadi lebih hati-hati, main jadi takut peringkatnya turun, mainnya mungkin jadi nggak selepas pas dulu masih di peringkat tengah, mainnya bebas lepas gitu, tekanannya udah beda, akhirnya yang mungkin jadi keluar kesalahan sendiri lah, apalah segala macam. Aneh kayak Sunderland aja. Iya, awal-awal. Sebel ya. Turun dari jauh. Iya. Ya. Kalau tim-tim kayak gitu ya tiap musim ya begitu aja. Tim-tim kayak Aston Villa, kayak Newcastle juga setelah diambil sama PIF ini, itu memang ini sih berasa naiknya. Kalau kita nih sebagai penggemar nih, yang penggemar Newcastle, penggemar Aston Villa, pasti happy lah, gila. Aston Villa kan juga sempat masa-masa kelam itu dulu. Ya kan, ini kok perasaan seingat gue ya, waktu kita 90-an. Aston Villa tuh lumayan jago, seingat gue. Stan Collymore ya. Stan Collymore, saya kira ya. Gue punya lah baju Aston Villa, gebrek apa gue dulu beli baju Aston Villa karena menurut gue dia lumayan keren doang, gue beli tuh yang baju AST tuh. Tapi abis itu lama-lama kan jadi ancur lebur kan? Nggak jelas, nggak degradasi sih, cuman nggak jelas aja kan? Aston Villa sama kayak Newcastle lebih parah mau sampai degradasi. Nah, cuman ya udah bisa naik sejauh ini. Ya sebagai pendukungnya masih happy lah dengan Aston Villa, dan gue sebagai pendukung Newcastle juga happy lah. Gila loh dibanding Brighton era itu. Kalau Brighton tuh begitu aja dari dulu kemarin deh. Modelnya kayak tim-tim gitu, kayak tim begitu, kayak Fulham. Iya begitu aja udah, nggak naik, nggak turun. Tengah-tengah kalau yang kayak ini nih yang roller coaster dari Newcastle, Aston Villa tuh terus Hotspur. Justru Liga Inggris kalau menjelang akhir-akhir musim ini yang seru papan bawah Iya. Yang mau degradasi itu kayak kemarin Wolverhampton bisa tiba-tiba menang itu padahal. Iya, lawan Villa bisa menang 2-0. Udah dasar banget itu anjir. Terus
Nottingham Forest pelan-pelan bisa main, Spurs udah ngeri-ngeri loh. Udah batas degradasi loh, mau degradasi ya, gila ya bisa begitu ya. Spurs tiba-tiba mainnya jadi busuk bener aja, jadi nurun gitu kan. Kudusnya musim lalu tahun lalu Kudus mainnya kadang-kadang bagus lumayan, kayak sekarang masih. Solanke juga tahun lalu masih bagus, sekarang mana hilang. Iya, makanya. Terus itu juga kenapa hilang ya? Dia kan ada ini nih. Spurs itu si siapa? Pemain Inggris. Madison. Kemana tuh ya? Apa udah nggak soal apa cedera? Madison udah nggak di Spurs tau gua lo. Mana? Gua waktu itu ngeliat dia di mana ya? Udah nggak di Spurs ya. Gue yang update berarti ya. Gue lupa. Tapi gue pernah lihat di mana ya? Tapi atau mungkin cedera juga nggak tahu deh. Spurs nih ngeri nih. Spurs sih kalau degradasi sih, waduh. Janganlah, nggak seru. Nggak seru. Nggak seru. West Ham, Spurs itu jangan degradasi tuh, nggak seru. Burnley, Wolverhampton ya udahlah. Soalnya Nottingham Forest masih bisa naik terus nih. Iya, Forest juga sebenarnya jangan degradasi. Forest juga kan tim legend sebenarnya Forest itu. Legendnya Premier League. Liga Inggris sebelum zaman Premier League. Forest udah hidup juga lah, pemainnya udah bakalan pasti pada kabur lah itu. Si backnya Morello, Elliot Anderson mau dibeli Madrid gosipnya. Elliot Anderson udah banyak banget yang mau beli. Buat tawar 100 juta. Ini mau beli, gila. Banyak. Anderson jago emang. Di Newcastle pun dia jago. Cuman ya gitu anehnya. Kenapa mesti jual? Di Inggris calon duet sama Rice tuh kayaknya di tengah. Iya. Bisa calon duet sama Rice kan? Bisa dipanggil tuh. Jadi pivot berdua. Iya. Kalau sih lah. Kayaknya Inggris tahun depan sih World Cup ini sih skuadnya sih macan-macan ya. Tapi kembali macannya bisa angkat piala apa kagak tuh? 3 macan bisa angkat piala apa kagak tuh? Inggris tengah ke depannya sih oke lah. Backnya siapa Inggris? Paling Guehi. Oh iya Guehi. Nah, cuma tandemnya siapa nih? Maguire. Enggak, kayak bukan Maguire deh. Guehi. Nggak tahu lah tandemnya siapa. Eze mungkin, Aston Villa atau Eze kan ada. Bukan Eze, Konsa mungkin. Eze sih kalau dia kayak gini. Eze pasti dibawa. Belum tentu dipanggil. Panggil. Ya senang kadang-kadang cadangin. Pasti dipanggil tuh. Inggris mah pasti panggil. Soalnya Inggris kan pemain sayapnya siapa lagi deh? Gordon. Si Foden nggak tahu udah panggil apa kagak. Saka pasti dipanggil. Siapa lagi ya? Foden panggil sih kayaknya. Foden kayak panggil. Danburn tuh juga dipanggil tuh gitu-gitu tuh. Danburn Newcastle tuh. Itu gue setuju dipanggil. Itu orang tua sih sayangnya sih. Tapi larinya agak lambat ya karena tua. Cuman sebenarnya udah jago. Cuman tua aja. Cuman larinya lambat doang. Danburn tuh oke lah. Lewis Hall juga kayak bakal dipanggil tuh Newcastle. Kalau nomor 10 ya Bellingham lah ya. Posisi nomor 10 nya kayak Bellingham ya. Livramento juga kayak bakal dipanggil. Tapi bakal cadangan ya, karena kan kanannya pasti dia pakai Reece James. Ya mungkin nggak dipanggil tuh malah Arnold. Madrid kayaknya nggak dipanggil. Kayaknya Arnoldnya nggak perform. Arnold kan jelek di Madrid pun juga jelek kan. Iya kayaknya nggak perform Arnold di Madrid itu. Jelek. Udah nggak pakai juga. Wah kiper ya pasti Pickford lah kemarin malah save begitu lagi. Buset lah. Mantep ya kemarin ya. Iya, gila tuh gua nonton tuh gua udah begini udah pasti gol kan. Mantep, buset ketangkis nih orang gila, buset. Jago. Kalau gua lagi nonton Inggris mah gua seneng Pickford nangkisnya begitu. Nonton Newcastle malah dia orang Sunderland lagi. Everton tadinya. Kemarin backnya tua juga lah Everton loh. Nggak tahu lu backnya siapa aja lah, udah nggak kenal. Si Ken ya. Michael Keane. Bekas saya. Bekas MU tuh 30 berapa itu Michael Keane? Iya. Ada ini. Javorski. Travoski itu juga. Yang di belah Sesko. Ya, Travoski. Backnya tua anjir. Iya, tua. Modal galak-galak doang. Travoski gila itu kemarin lawan Everton, buset ampun tuh. Sekarang di Liga Inggris banyak main corner kayak gitu ya. Mainnya kayak parah men, kayak bener-bener ngeroyok di dalam kotak banget. Dan gue heran masa pada baca dari Arsenal kan kalau malah kiper diganggu begitu nggak ada foulnya, gue bingung peraturannya sekarang. Lu ngalangin kiper begitu. Pada nyonton Arsenal kayak pada kayak gitu soalnya mainnya. Males banget tau nggak lu ngeliat corner kayak gitu. Kayak inget Liga Inggris tahun 90-an tau nggak lu? Zaman mainnya masih brutal, lapangan masih busuk, masa balik lagi sih main bola kayak gitu? Tapi apa seru, kok memang lu ngejar poin, memang bener. Gue demen.
Liga Inggris kembali ke masa dulu tuh gue lebih demen daripada lo main cantik ala City ya. City sih jago sih dengan permainan dia, cuman enggak lah lu kalau gue ya, gue Hah? ya hasil mutlak, cuman kalau lu permainannya tuh enak dilihat, bagus, itu sih ya menurut gue sih lebih itu menghibur, entertain kalau menurut gue. Apa nih permainan siapa nih? Maksudnya kalau permainan sepak bola permainannya bagus, menghibur. Model gitu. City itu, model Pep lah. Iya, hiburan kayak gitu main gitu. Jangan terlalu kontak fisik. Gua WWE coy. Gua lama-lama kayak main Smackdown aja. Prinsip WWE. Buset gua bilang. Udah gitu kan ya. wasit Inggris kan tahu sendiri modelannya. Ya elah. Banyak bener yang error kan, biarpun teknologi canggih kan. Gua Smackdown. Ya itulah Inggris Liga 90-an, itu yang gue demen masa-masa itu. Kalau gue kasar tuh mainnya tuh, zaman-zamannya Vinnie Jones, Vieira, Roy Keane. Itu gue demen nontonnya. Itu kemarin back yang apa lawan Everton tuh MU di kotak, gila gue bilang itu. Tarkowski itu sampai dulu siapa ya? ya? Dorong-dorongan begitu. Kalau ketemu selalu berdarah, gue lihat dulu banyak Liga Inggris mah dulu zaman dulu. Vidic sama berdarah. Vidic kalau dulu Vidic sama Drogba dulu. Vidic sama Drogba selalu berdarah ya. 2000-an itu. 2000-an, 90-an. Iya, 90-an. Ya, sampai itu lah. Pokoknya sebelum Pep datang, gue masih demen, gue demen bola begitu. Semenjak tapi sebenarnya ya Pep jago sih, tapi biarpun begitu, itu kan cuma kalau lagi lu ketemu kelas doang si Drogba sama Vidic. Cuman kan ibaratnya bolanya juga permainannya masih enak juga, Be. Cuman zaman itu kan nggak ada main corner sampai kayak kemarin-kemarin maksudnya secara teknikal ya, kalau Pep dengan sepak bola cantiknya dia, tiki taka dan lain sebagainya, memang bagus, mungkin emang enak ditonton. Cuman kalau gue nih boringnya tuh apa nonton begitu. Kejagoannya nih dia Barca atau City gitu. Ngoper begitu, nanti dia motor dia jauh Messi dar gol. Nggak tahu kalau gue suka sih ngeliat. Gue ada man. Lu kayak one team doang gitu tuh. Sama halnya kayak dulu si Catenaccio siapa Italia punya sepak bola. Cuma bedanya dia defend kan. Terus di gawangnya doang. Tas Catenaccio boring nonton tuh. Yang satu boring karena dia defend, yang satu boring nyerang mulu, nggak kasih kesempatan buat lawannya main. Cuman kan kalau lo itu jago sih, gue juga jago. Cuman gue lebih depan. Menurut gue pribadi ya, namanya olahraga, konteks sport tuh ya. Ketemu, cedar gitu. Gue tuh begitu prinsipnya. Nontonnya capek kalau terlalu banyak drama gitu. Ntar kartu merah lah, ntar apa lah, sikut-sikutan, gue demen begitu. Lucu juga nanti kalau banyak berhenti, dikit-dikit ngeliat VAR, dikit-dikit nanya asisten garis kalau mainnya terlalu. Ya kalau sekarang iya malasnya gitu dikit-dikit. Kalau bener nonton aja. Nah, malasnya sekarang tuh gitu. Malasnya sekarang kebanyakan peraturan VAR dan yang itu jadi dikit-dikit diberhentiin. Nah, dia kadang-kadang jadi ngesel juga ya. Apalagi nanti kalau yang peraturan offset baru tuh yang bulan Juni itu tuh. Kalau jarak apa ya, kalau gue lupa deh, kalau nggak yang itu yang gue bilang tadi jarak selangkah baru bisa dihitung offset. Ya mungkin kan parameter. Tapi itu berarti back defense. Jadi nggak mau main line tinggi pasti, mainnya mundur. Iya. Anjrit, makin itu kan berarti kan kembali ke zaman dulu kan? Zaman dulu kan begitu kan? Nggak tahu gua. Kayaknya iya zaman dulu. Kalau sekarang kan dikit-dikit. Jadi kalau lu main line tinggi kan bahaya nih kalau dikasih umpan yang bagus kayak striker macam Haaland, bisa nyolong spot, bisa lari cepet, adu speed, ya back sayap sama CB di Liga Inggris siapa sih? Secepat apa sih yang bisa ngejar Haaland? Siapa sih gitu kan? Iya. Kayak gitu. Kalau menurut gua berarti mainnya lainnya satu kaki lu maju baru dihitung offset lebih benar atau daripada lu jenong di offside dan buset. Tapi buset satu langkah sih gede, Be. Terus mungkin hitungannya Wenger satu langkah harusnya lu bisa ngubar kali mainnya juga pasti lebih fisikal. Iya. Jadi Haaland ditempelin mulu nih contohnya. Pegang. Udah pasti. Wah, gila. Kartu nambah banyak sih kalau gue bilang. Iya. Kartu nambah banyak. Seru lah. Liga Inggris kartu bisa. Kalau jadi ngomongin Haaland masuk gak sih? Norway masuk gak sih? Norway masuk. Masuk ya? Seru juga ya. Norway bagus deh. Gue lupa tanggal 20 berapa, 27 apa berapa persahabatan ya Belanda nih. Oh, Norway.
Oh, dia yang ngebantai Israel. Iya, pokoknya Belanda tuh tanggal 20 berapa ada persahabatan lawan, gue lupa, satu lawan Norway, satu lawan apa? Ada persahabatan. Iya, Norway seperti Haaland, Odegaard. Pusat itu kayak main lah. Benar-benar kayak Viking deh mainnya deh. Padahal gede. Ya, seru juga. Gila, terakhir kali nonton Norway. Zamannya Tore André Flo, anjir kalau lu masih ingat. Chelsea. World Cup tahun berapa Tore André Flo sebenarnya? Chelsea sama sempat di Stoke City ya? Betul. Lupa gue, Tore André Flo ya waktu itu ke Norway. Kamu Solskjaer berdua kan? Ya. Boleh. Baiklah, oke. Prediksi skor berapa? Lu Newcastle main di kandang Newcastle 0-2 untuk MU. 0-2. Harapan gua. Harapan lu. Kita lihat. Sesko 1, Bruno 1. Lanjut sampai pencetak bola di iniin lo. Oke, kemarin dia udah benar. Soalnya di fantasi football Bruno gua kapten deh. Oh, kan poin. Kalau asis 1, gol 1 kan poinnya bagus tuh kayak kemarin poinnya. Bruno lu main, Bruno gua kagak main. Bruno gua cedera lagi brengseknya. Kalau di gua realistis aja, tapi gua tetap namanya fans, nggak mungkin kita ngarepin seri, nggak menang. Sama 2-0 juga. 2-0. Yang golin siapa? Yang golin Walter Messi. Sama dia masih inti nggak sih tuh? Masih, mau nggak mau lah. Walter Messi sama siapa ya, satu lagi ada Gordon kali ya. Tapi tuh orang menang. Ya kita nggak tahu ya, dia kalau lagi main, kalau lagi tune in, buset itu mainnya liar ya. Susah ditebak ya, kanan kiri merubah-rubah. Susah jalan. Ya, liar-liar kagak ngegolin buat apa ya? Bener ya. Liar-liar kagak ngegolin buat apa, tapi benar-benar berubah lah tuh orang lah. Lawan Newcastle kayaknya feeling prediksi Sesko nggak starting line up, prediksi. Ngapain nggak starting line up? Prediksi. Amat depannya Bumbo, kirinya Bunga. Prediksi aja sih. Nggak tahu deh. Kalau Newcastle udah ketahuan pemainnya yang tiap minggu mainnya dia doang udah tahu lah. Anthony Gordon jadi striker, Walter jadi SS-nya ini di sini. Gordon bukan itu ya? Hah? Bukan kiri kan? Attacking midfielder agak kiri ya. Tapi karena lu bayangin betapa moyongnya tuh, betapa nggak ada gunanya tuh striker sampai Gordon jadi striker tuh. Walter jadi turun ke tengah. Berarti ya memang si itu dong yang dulu jadi striker yang main tengah tuh yang rambutnya Jolinton itu memang udah bagus dari tengah. Ya. Jadi kayak Alan Smith dulu, Alan Smith di MU. Ya, dari striker di tengah. Nah, itu cocok dia. Jolinton di tengah bagus. Mainnya biarpun mainnya modal semangat doang ya. Okay. Bagus. Dia bagus. Entah kenapa jadi pemain tengah jadi bagus ya. Gue juga bingung. Jago lah kamu. Bukan jago. Bukan jago kayak etos kerja kerasnya. Iya, bukan jago as a Brazilian gitu kan, jago gocek kagak. Cuma kerja kerasnya bagus. Sama-sama kadang-kadang gol cantik lah gitu. Udah ketahuan banget Harvey Barnes, prediksi gua nih. Kiri, kanan Elanga lagi. Terus tengah ya Jolinton, Konali. Elanga juga. Enggak. Gimana tuh? Elanga enggak kenapa-napa. Enggak kenapa-napa. Membaik, oke lah. Elanga gimana Elanga? Membaik sih. Enggak separah-parah awal-awal, cuman ya. Di Forest waktu itu lumayan loh. Jago di Forest kan? Di sini mah kagak. Belum lah mungkin ya. Belum ya. Hilang ya. Dia kayaknya nggak boleh pakai baju yang nggak warna merah, Beh. Di MU kan merah. Di Forest merah. Iya kali. Dia harus pakai baju warna merah kayaknya biar mainnya bagus lagi. Jadi Elanga, gue sampai lupa loh itu Elanga tuh main di Newcastle loh. Ada Elanga. Jadi kadang-kadang kalau gue lagi nonton Newcastle, kadang-kadang dimasukkan dari cadangan. Wih masih ada Elanga nih. Gue pikir dia cedera loh apa kan? Lari kan kencang. Sempet lama kan cadangan mulu kan dia main kan. Iya karena itu karena. Iya gue pernah. Lupa gue masuk ke lawan siapa dia masuk. Oh iya Newcastle punya Elanga ya. Kadang ngeblek. Apa baru sembuh cedera apa terus gue liat mainnya? Ya mainnya begitu sih. Dia membaik sih, tapi belum sempurna aja. Membaik sih Elanga daripada awal-awal. Kalau nonton awal-awal Elanga, aduh kayak mendingan SWP anjir. Nontonin dulu kalau SWP mendingan SWP daripada Elanga anjir kalau awal-awal ya. Newcastle backnya lambat lagi. Backnya tua-tua semua nih. Rawan sih. Makanya gue bilang nih starting line up-nya Bemo, Bona, Amat buat ngarepin
3 itu kayaknya lu mencar. Kalau gua rasa dikasih bola terobosan ya lu cari kemana. Denver kayaknya nggak dimainin deh. Menurut gue, kayaknya dia akan mainin Botman sama Thiaw. Botman yang orang Belanda. Iya, Botman Thiaw. Ini pasti Lewis Hall kiri, kanan nih rusak nih kanan nih. Trippier nih sudah tidak sejago itu. Trippier awal mah jago, dulu jago, sekarang banyak apa kebobolan tuh dari situ dari kanan. Dia 30 berapa be? 4 kali nggak tahu. Back sayap lu buset kasihan bener lu main sayap 30-an. Back sayap yang sampai tua masih main mah kayaknya Ashley Cole Young ya. Ashley Young doang tuh. Kapan tuh gue lihat main di Aston Villa apa kapan tuh? Tahun lalu ya tuh. Dia ketemu dia pensiun ya orang gue. Dia main ketemu anaknya sendiri ya. Gue bilang gila, gue bilang Ashley Young buset. Lu teman-teman seumuran lu udah main bola charity, lu masih main di kompetisi profesional. Gila gue bilang Ashley Young. Dia ngejar ini kali. Kayaknya apa patokannya CR kayaknya dia. Jadi masih mau terus main di sepak bola profesional. Oke lah. We'll see apa yang terjadi di Kamis ini. Ya. Oke. Kita tunggu hasilnya nanti hari Kamis dini hari ini antara Newcastle melawan Setan Merah. Oke. Thank you for watching. Please comment, like, subscribe. Jika ada sesuatu yang pengen ditulis, komen dan segala macam apapun yang bisa membangun channel ini, feel free. Oke? See you on our next episode. Hi, the lads.